Kisahku ini begitu aneh terdengar, entah bagaimana, aku yang masih terlalu muda, bisa mendapatkan pengalaman hidup akan suatu tertentu itu, bersama nenekku. Perkenalkan, namaku Rudi, aku lahir dari keluarga yang sederhana di sebuah desa, di daerah Jawa Tengah. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Selisih usiaku dengan adikku, kurang lebih sekitar 3 tahun. Kami tak punya rumah sendiri, sehari-hari, kami hanya tinggal di rumah kecil milik tetangga. Tapi, saat ayah pergi ke kota besar, untuk mencoba merubah nasib sebagai pedagang nasi goreng, kami dititipkan di rumah nenek yang ada di kampung sebelah. Saat itu, aku kelas 3 SD, sehari-hari, aku biasanya membantu kakek. Kakek mempunyai ladang, yang meski tak begitu besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Ladang itu sebagian dia jadikan tempat memelihara ikan, dan sebagian lagi, ia jadikan tempat bertani segala macam jenis sayuran. Kampung kami memang sangat sepi. Di pertengahan kelas 5 SD, nenek meninggal. Hal itu sempat membuat keluarga kami shock, khususnya kakek. Dia tak menyangka, akan ditinggal oleh nenek secara mendadak. Kakek sempat murung, dan berubah jadi pendiam selama beberapa bulan. Ibu yang merasa iba pada kakek, akhirnya, berusaha menjodohkan kakek dengan seorang perempuan. Sebut saja Mbok Darsi, seorang wanita parubaya, yang usianya yang sudah 55 tahun. Perkenalan ibu dengan Mbok Darsi terjadi, saat wanita itu ingin membeli ikan di kolam milik kakek, untuk acara hajatan. Mengetahui kalau Mbok Darsi adalah seorang janda, yang juga ditinggal mati oleh suaminya, ibu pun berusaha menjodohkan mereka. Dan di luar dugaan, Mbok Darsi menerimanya. Barulah sekitar 7 bulan setelah ditinggal oleh nenek, kakek menikah lagi. Mbok Darsi yang dulunya tinggal di desa sebelah, setelah menikah dengan kakek, sepakat untuk tinggal bersama kami. Mbok Darsi ternyata orangnya baik, dan secara ekonomi, ia sangat mapan, jauh dibanding kakek. Hingga tak jarang, ia sering membantu keuangan keluarga kami, khususnya ibuku, yang memang tak tentu mendapat kiriman dari ayah di luar kota. Mbok Darsi mempunyai beberapa rumah peninggalan almarhum suaminya, yang dia kontrakkan. Sebagai rasa terima kasih, aku berusaha tidak menolak jika disuruh apapun olehnya, karena kadang, Mbok Darsi juga memberiku upah, meski kadang aku harus pergi melintasi kampung lain untuk berbelanja, memenuhi permintaannya. Sifat lain dari Mbok Darsi yang aku suka, dia bukan tipe orang yang malas. Tak jarang, dia mencucikan pakaian milikku, saat ibuku terlalu sibuk bekerja. Saat dia mencuci, aku sering kali membantunya menimba air, hal yang memang sudah rutin aku lakukan kalau mencuci bersama ibuku. Hal itu makin membuat Mbok Darsi sayang kepadaku. Tapi, ada satu kebiasaanku yang sering membuat ibuku marah, jika sudah tidur. Aku akan sulit sekali dibangunkan, apalagi kalau baru saja terpejam, mungkin butuh 1 ember air, baru aku bisa bangun. Sampai akhirnya, saat aku di akhir kelas 6 SD, ayah meminta ibu untuk pindah mengikutinya di kota. Kata ayah, usahanya sudah lumayan rame, daripada membayar orang untuk membantu, mending mengajak ibu saja. Alasan lainnya, karena ayah tak kuat kalau harus terus jauh dari ibu. Saat itu,
Aku masih belum mengerti apa maksudnya itu. Ibu yang tampaknya juga merindukan ayah, akhirnya setuju, dan rencana awalnya, aku dan adikku akan dibawa. Tapi kakek melarang, katanya, mending kami ditinggal dulu, karena ayah belum benar-benar mapan, sayang, kalau buang-buang uang untuk biaya kami pindah sekolah. Saat itu, aku memang sudah mendaftar ke SMP di kotaku. Adikku saat itu masih kelas 5 SD. Alasan kakek cukup masuk akal, tapi, adik perempuanku yang memang sangat dekat dengan ibu tidak mau ditinggal. Dia ngotot untuk ikut dengan ibu pergi ke kota menemani ayah. Akhirnya, setelah berembuk cukup lama, kakek memutuskan, adikku boleh ikut ibu, sedangkan aku akan tetap di kampung bersama kakek. Aku sendiri tidak keberatan, karena selama ini, aku memang dekat dengan kakek. Selama kepergian ibu, Mbok Darsi lah yang ganti menjagaku. Dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Mbok Darsi memberiku kamar belakang yang dulu ditempati oleh ibu. Sedangkan kakek dan Mbok Darsi tetap di kamar depan. Kamar di rumah kakek memang hanya 2, berhadap-hadapan, walau kamar kakek sedikit lebih besar. Akhirnya, aku lalui hari-hari bersama kakek dan Mbok Darsi dengan penuh sukacita. Seringnya di rumah berdua, membuatku dekat dengan Mbok Darsi, dia pun jadi tahu dengan salah satu kebiasaan burukku. Kenapa sih kamu kalau dibangunin susah sekali? Semalam, mau Mbok suruh pindah ke kamar, karena udara dingin banget, takut kamu sakit, kata Mbok Darsi pada suatu hari, saat dia kesulitan membangunkanku. Yah, dia mana bisa dibangunin? Ada gempa juga tetap ngorok, sahut kakek sebelum aku sempat menjawab. Aku cuma tertawa menanggapinya. Tak terasa, sudah 1 tahun kami hidup bertiga. Kini, aku sudah naik ke kelas 2 SMP. Saat itulah, untuk pertama kalinya aku mengalami mimpi aneh, yang membuatku sangat heran dan bingung. Ingin bertanya, tapi tak tahu kepada siapa. Seiring dengan itu, suaraku juga mulai berubah, membuatku malas bermain dengan teman-teman lain. Aku yang awalnya anak yang jarang suka bermain, sekarang jadi makin malas keluar rumah. Di pertengahan kelas 2, kulihat, kakek sudah mulai merasa kelelahan, mungkin karena usianya yang makin merambat senja. Aku memang kadang suka diminta kakek, atau bahkan Mbok Darsi, untuk memijat mereka. Di saat itu, hampir seminggu sekali kakek menyuruhku mengurutnya. Aku pun kadang meminta pertolongan Mbok Darsi, terutama jika aku ingin dikerok, jika aku masuk angin. Pagi itu, kulihat kakek tidak ke ladang. Kakek akit lagi ya Mbok? Tanyaku pada Mbok Darsi. Iya, kayaknya kakek memang harus istirahat dulu. Seminggu lalu, ia baru habis kuras kolam. Kemarin, malah tanam tomat, katanya. Kulihat, Mbok Darsi menatapku penuh arti. Saat itu, aku sedang menimba air, hanya dengan celana bola yang tipis saja. Aku tak merasa aneh, karena aku sudah sering seperti itu, dan selama ini, tidak pernah ada masalah. Hingga suatu hari, secara tak sengaja, celana bola tersebut sudah agak usang, hingga terjatuh saat aku sedang asyik menimba. Padahal saat itu, aku sedang tidak membawa bagian terdalam, hingga terlihatlah temanku di depan mata Mbok Darsi. Dia tertawa cekikikan saat melihatnya. Udah, cepetan itu dilindungi lagi,
nanti kabur Iho, dia berkata sambil melengos ke samping. Kulihat mukanya jadi agak pucat dan memerah. Aku yang tak merasa risih sama sekali, hanya bersikap biasa saja. Kemudian, kurapikan kembali, dan kuteruskan lagi menimba air. Di pikiranku, karena saat SD dulu, Mbok Darsi sering membantuku jika ibu lagi repot, tentunya dia sudah sering melihat kondisiku, jadi, buat apa malu? Aku tak pernah menyangka, kalau peristiwa sore itu ternyata, begitu berkesan bagi Mbok Darsi. Sampai kemudian, saat itu aku baru saja menyelesaikan ujian akhir kelas 2 SMP. Hari itu, kakek lagi pergi ke kota untuk membeli benih. Jam 7 malam, saat Mbok Darsi masih asyik menonton TV, aku sudah terlelap. Tidak seperti biasa, malam itu, aku bermimpi, mimpi yang aneh, yaitu, mimpi yang sangat aku nantikan. Tapi, entah kenapa, malam itu mimpiku terasa begitu nyata. Tapi, karena penyakitku kalau tidur lelap sekali, aku tidak bisa mengetahui, apakah itu beneran, atau cuma mimpi biasa. Paginya, aku langsung memeriksa, aku begitu heran, tak ada jejaknya, hal yang biasanya aku temukan jika habis bermimpi. Yang membuatku makin bingung, mimpiku sepertinya terasa sangat nyata. Aku ingin mengulangi mimpi itu lagi, dan keberuntungan membuatku merasakannya, tak lama kemudian. Tepatnya, kurang dari 2 minggu, sejak mimpiku yang pertama. Tapi kali ini, aku agak sedikit sadar, karena, aku memang belum benar-benar terlelap. Kembali kurasakan seperti ada orang duduk saat mimpi, tapi, penyakit lelapku, membuatku tak bisa membuka mata. Aku hanya bisa membiarkan mimpi itu. Sebenarnya, aku tak ingin rasa itu cepat berakhir, tapi, mau bagaimana lagi, ku cegah sebisa apapun, aku tetap tidak bisa mencegahnya. Hal itu terus berlangsung selama beberapa minggu berikutnya, meski cukup mengganggu pikiranku. Tapi jujur, aku sangat menyukainya, mimpi itu terasa nyata sekali, seperti aku benar-benar melakukannya. Sampai akhirnya, kembali kakek harus pergi ke kota untuk membeli bibit. Besok Senin, pagi-pagi aku sudah pulang, katanya kepada Mbok Darsi. Dia lalu menoleh kepadaku, kamu istirahat aja, besok kan sekolah, katanya. Ya, saat itu badanku memang sedikit kurang enak, sepertinya sedang masuk angin. Kakek menyuruh Mbok Darsi untuk mengerok, tapi aku tidak mau. Bentar juga sembuh sendiri, kataku. Tapi sorenya, saat aku masih meringkuk di kamar, dengan kondisi badan yang terasa kurang fit, Mbok Darsi menghampiriku. Sini, biar Mbok kerok aja, kamu juga nggak usah mandi dulu, takut nanti tambah parah masuk anginnya, katanya. Aku hanya diam, dan tetap berbaring tengkurap. Mbok Darsi kemudian menggurut belakangku, dengan uang koin, dan dia berkata, kamu tuh udah gede, kalau bersih-bersih, tutup pintunya, jangan gitu pintunya. Apa nggak malu, tanyanya. Malu sama siapa, kan nggak ada orang, paling cuma kakek, sahutku. Lia, tapi, kali aja ada tetangga yang datang, kata Mbok Darsi. Kok nggak merah, kamu mungkin telat makan aja, jadinya kembung, makanya jangan telat makan, ucapnya menasehati. Setelah selesai mengobati belakang, ia kemudian menyuruhku berbalik. Tanpa sadar,
ada yang mulai merespon dariku. "Kamu tuh yang bener kalau pakai celana bolanya, udah rusak masih aja dipakai," katanya. Aku memang sangat suka dengan celana bola lamaku, dan saat Mbok Darcy mengurut mengobatiku, sesuatu itu makin menunjukkan eksistensinya. Mbok Darcy hanya tersenyum saat melihatnya. "Dibuang saja itu, udah penuh," kata Mbak Darcy. "Dibuang gimana Mbok?" sahutku tak mengerti. Ia tidak menjawab, dan dengan perlahan, Mbok Darcy terus menterapi. Dan entah sengaja atau tidak, dia berkali-kali mengenai. "Kayaknya, perlu dibuang itu," katanya. "Dibuang gimana loh Mbok?" Aku semakin tak mengerti. "Bener-bener harus dibuang, biar Mbok bantu buang sampahnya itu ya," sahut Mbok Darcy sambil terkikik. "Terserah, gimana Mbok aja," jawabku pada akhirnya, dan percaya sepenuhnya kepadanya. "Lia, tapi kamu jangan bilang-bilang kakek ya," bisiknya. "Lia Mbok, masa mau bilang kakek?" kataku mengangguk, dan masih berpikir, dan tak mengerti apa yang ia maksudkan. "Sekarang, coba kamu tutup muka dengan bantal, biar Mbok bantu, biar cepat sembuh," kata Mbok Darcy kemudian. Aku menurut, walau sedikit heran, tapi aku tetap melakukannya. "Gini ya Mbok?" tanyaku pada Mbok Darcy. "Ini biar Mbok buang semuanya ya," kata Mbok Darcy. Aku masih tak mengerti, tapi aku tetap menjawab, "Terserah Mbak aja," sahutku. Sungguh, aku merasa kikuk, dan agak risih. Aku mencoba menenangkan pikiranku, apalagi, saat tak lama kemudian, kurasakan Mbok Darcy mulai berpindah, membuatku makin terbawa arus. Bahkan sesaat kemudian, kurasakan, tangan Mbok Darcy mulai membantu menuntaskan semua masalah. "Kamu diam saja," ucap Kakak Darcy, sambil terus berusaha menyelesaikan seluruh problematika. "Ya Tuhan, apa Mbok Darcy sedang bekerja?" tanyaku dalam hati, namun tidak bisa menghalau. Begitu nyaman suasana ini, hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa diam, dan merasa senang apapun yang ia berikan. Di sela-sela kebingunganku, perlahan tapi pasti, sudah jauh berjalan. Aku hanya bisa menutup mata, dan menyembunyikan mukaku di balik bantal, saat perlahan ia mulai berjalan. Kudengar nafasnya semakin berat dan tak teratur. Akhirnya, semua itu terbuang dengan sempurna. Setelah selesai semuanya, barulah Mbok Darcy berhenti dan membereskan kembali. "Sudah sembuh kan?" tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Pengalaman pertamaku dalam hidup tersebut, membuatku kehilangan kata-kata. Tapi, benarkah ini yang pertama? Setelah membereskan kembali, kuperhatikan Mbok Darcy yang melangkah pergi meninggalkan ruanganku. Keesokan harinya, kakek masih belum kembali. Di sekolah, aku jadi sering melamun, membayangkan apa yang telah terjadi. Aku tahu bahwa itu tidak boleh, tapi entahlah, aku begitu senang. Dan aku tidak ingin berhenti, aku ingin mengulangi keadaan serupa lagi kalau ada kesempatan. Sepertinya, aku telah merindukan perhatiannya. Sepulang sekolah, meski aku rindu lagi, aku cuma bisa melamun di ruanganku. Aku tidak berani mendekati Mbok Darcy, yang sedang asyik nonton TV di ruang tengah. Dan tiba-tiba, di tengah lamunanku, Mbok Darcy muncul. "Kamu sakit?" tanya Mbok Darcy, yang tahu-tahu sudah berada di sana.
Enggak kok Mbok, sahutku salah tingkah. Kok di sini aja, kata Mbik Darsi sambil tersenyum. Aku hanya diam, tak tahu harus memberikan jawaban apa. Apa, kamu mau diobati lagi? Tanyanya, dengan matanya menatap penuh pengertian. Enggak juga kok Mbok, kilahku, untuk menutupi rasa canggung. Ya udah, sini biar Mbok minyakin belakang, biar enggak masuk angin lagi, katanya. Dan tanpa disuruh, dia pun meminyaki belakang, dan mengurut terapi perlahan. Hal itu kembali membuat temanku terjaga. Iya Kalimbo, kataku, karena aku memang tidak bisa membendungnya lagi. Mau Mbok buang sampahnya, tawarnya. Jangan Mbak, sayang kalau dibuang, sahutku kikuk. Gak apa-apa, nanti juga ada gantinya, sahutnya, dengan tersenyum. Aku terdiam, berusaha mencerna ucapannya. Terserah Mbok aja deh, kataku pada akhirnya. Kembali, aku menutup muka dengan bantal. Dan perlahan, terapi penghilang beban itu mulai berjalan. Mbok, kalau kakek pulang gimana? Tanyaku. Tenang saja, nanti juga kakek gedor pintu, jawab Mbok Darsi. Tidak bisa ku ketahui, bagaimana raut muka Mbik Darsi sekarang. Tapi, dari suaranya, sepertinya, dia merasa nyaman sekali, sama seperti yang aku rasakan sekarang. Hingga tak lama kemudian, aku kembali sampai ke tujuanku. Makasih ya, ucapnya, dan kembali berbenah. Iya, Bama sama Mbok, ucapku, dan aku yang kelelahan setelah belerja, terlelap tak lama kemudian. Sejak saat itu, sesekali, jika Mbok Darsi lagi butuh sesuatu, dia pasti berbisik. Boleh pinjam nggak? Atau, jika aku yang mau sesuatu, aku terkadang berkata, Mbak, kayaknya aku lagi sesak, itulah kode yang kami sepakati. Begitulah, keakraban kami terus terjalan. Bahkan, kami seakan tak peduli tempat dan waktu, jika gejolakan itu sudah datang. Kami selalu berusaha mewujudkan cita-cita, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan pernah, di malam hari, Mbok Darsi masuk ke ruangan. Padahal saat itu, kakek lagi ada di rumah. Nekat sekali dia, tapi aku juga tidak bisa menghalau, karena aku tahu, kalau kakek sudah pulas. Rupanya terkuak, jika setelah hampir setahun, Mbok Darsi tak pernah mendapatkan kebutuhannya itu dari kakek. Tapi untungnya, ada aku yang siap membantunya sewaktu-waktu. Mbok Darsi tetap bisa meraih kebutuhannya itu, yang lebih nyata, daripada sekedar mimpi.